Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video pembelajaran mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmaini, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas materi Outlook perekonomian Indonesia tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034, Prodi Akuntansi Reguler Plus Semester 2. Nah, di sini ada Outlook Ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Nah, Indonesia Ekonomi Outlook 2020, bagaimana laju di kuartal 4? Tahun 2020 bisa dibilang merupakan tantangan besar bagi keberlangsungan ekonomi global. Tidak hanya Indonesia saja, tetapi banyak negara besar di dunia juga mengalami gejolak ekonomi. Hal ini disebabkan karena pandemi virus COVID-19 yang sangat dahsyat sehingga membuat ekonomi Indonesia 2020 juga terkena dampak secara signifikan. Di Indonesia sendiri, sejak kemunculan awal virus COVID-19 di awal bulan Maret lalu, laju ekonomi berjalan lambat bahkan cenderung negatif. Penguncian wilayah atau lockdown diberlakukan di sejumlah negara untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Nah, di Indonesia juga diberlakukan PSBB yang bahkan dilakukan secara 2 sesi. Pertama pada awal bulan April, lalu yang kedua di bulan September lalu. Akibatnya industri juga lesu, bahkan pengurangan karyawan dan kenaikan harga komoditas berlangsung di mana-mana. Dilansir dari Tirto, International Monetary Fund mencatat dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2020 memangkas angka pertumbuhan ekonomi global. Maka jika pada Januari IMF memprediksi ekonomi global tumbuh sebesar 3,3% pada bulan April lalu, diprediksi tersebut dipangkas menjadi minus 3%. Dengan adanya revisi tersebut, IMF bahkan menyebut ekonomi global 2020 menjadi yang terburuk setelah Great Depression pada tahun 1930-an dan lebih buruk dari krisis global pada tahun 2008 sampai 2009. Di bulan Oktober saat itu, ekonomi Indonesia terdiri sudah masuk ke dalam fase kuartal 4 tahun 2020. Lalu bagaimana prediksi laju perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2020? Nah, Indonesia mengalami resesi. Bukan lagi ancaman, resesi ekonomi sudah terjadi di negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan negara di dunia mengalami kemunduran ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Sebenarnya dilansir dari CNBC Indonesia, negara Indonesia sendiri sudah mengalami kontraksi produk domestik bruto atau PDB. Pada kuartal 2 tahun 2020, PDB sudah berkontraksi negatif sebesar minus 5,32% dan kemungkinan akan kembali berkontraksi pada kuartal 3 tahun 2020. Dilansir dari Warta Ekonomi, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2020. Haruskah khawatir? Nah, sebagai warga Indonesia, apakah kita harus khawatir? Laju ekonomi kuartal 4 diramal negatif pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 diperkirakan masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 1,75% hingga 0,75%. Pertumbuhan ekonomi akan masih terkontraksi selama pemulihan ekonomi akibat dampak dari virus COVID-19 masih terus lemah, ditambah dengan adanya ketidakpastian vaksin virus corona dan penanganan pandemi yang cenderung lambat. Tetapi walaupun Indonesia mengalami resesi, sebenarnya bukan berarti keadaan menjadi sangat buruk. Kita boleh waspada, namun tak perlu khawatir berlebihan. Hal ini dikarenakan dalam menilai sebuah resesi, sangat penting dilakukan perbandingan yang adil dan perspektif yang luas. Alasannya karena semua negara besar di dunia pun mengalami resesi ekonomi. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi masa COVID-19 tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus COVID. Nah, jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia terupdate 31 Desember 2020 pukul 12 WIB atau waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada 68.316 suspek, 57.800 spesimen dari 34 provinsi atau 510 kabupaten atau kota. Nah, di sini ada
bertambah 8.074, sehingga yang konfirmasi terhitung 743.198, kemudian bertambah 7.356, 611.097 sembuh, kemudian ada 194 yang meninggal bertambah sehingga 22.138. Kemudian di sini ada pendapat COVID-19 menurut berkembang usai pandemi COVID-19. Menjelaskan bahwa jenis baru globalisasi akan lebih menjembatani kesenjangan pembangunan di antara berbagai negara dan wilayah, menciptakan lingkungan yang lebih adil yang menampilkan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian, Wakil Ketua Pusat Pertukaran Ekonomi Internasional Tiongkok Wei Jiongok menjelaskan meskipun sentimen anti globalisasi yang meningkat dapat terus merajalela 1 atau 2 tahun setelah COVID-19 berkurang, globalisasi pada akhirnya akan menang. Tidak ada negara yang dapat menangani resesi yang dipicu oleh virus corona sendiri. Kemudian, pertumbuhan tahun 2020. Selain itu, ia akan menampilkan pendorong pertumbuhan baru seperti ekonomi digital, manufaktur cerdas, komputasi awan, teknologi 5G, material baru, dan kota pintar. Alih-alih terbatas pada liberalisasi perdagangan dan fasilitasi investasi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Perekonomian mengalami ekspansi jika ada pertumbuhan positif. Sebaliknya, perekonomian mengalami kontraksi jika pertumbuhannya negatif. Nah, di sini pun ada pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Di sini ada minus 2,07% CTC. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan. Di sini ada tahun 2011 sampai 2020. Di sini dari 6,17 menurun sehingga di tahun 2019 ada 5,02. Kemudian dari tahun 2019 sampai 2020 sangat turun drastis sehingga minus 2,07. Nah, di sini sumber media Indonesia. Di sini ada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian rincian prediksi BI terhadap ekonomi. Di sini yang warna biru adalah Kemenke, kemudian yang warna orange EDB dalam persen. Nah, di sini ada terhitung dari 2019 sampai 2021. Nah, di sini tahun 2020 ada 2,3 Kemenke dan 2,5 ADB. Nah, komponen pertumbuhan ekonomi dimulai dari konsumsi rumah tangga, PNBP atau investasi, konsumsi pemerintah, ekspor, impor, kemudian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 2,3%. Kemudian di sini ada atraksi. 1. Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau US dollar 3.911,7. Yang kedua, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% CTC dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan sebesar 15,4%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen kontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Kemudian, atraksi di sini yang ketiga, ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2020 terhadap triwulan 4 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,9%. Year-on-year dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi penjualan, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,2%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Konstitusi dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,5%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah PKP yang tumbuh sebesar 27,15%.
Kemudian yang kelima, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Nah, di sini ada struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan lapangan usaha. Di sini sudah terbagi sehingga di sini melalui bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, tambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, kemudian pengangkutan dan komunikasi, lalu keuangan, real estate, and jasa perusahaan, kemudian jasa-jasa. Nah, itulah materi dari outlook pertumbuhan ekonomi pada perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Semoga video pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk kita semua dalam flashback tahun 2020 tentang perekonomian Indonesia yang sangat menurun drastis karena adanya COVID-19. Semoga adanya COVID-19 juga menjadi pembelajaran untuk kita semua tentang perekonomian Indonesia ataupun tentang kesehatan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Kritik dan saran sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.